Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustadz semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ketemu lagi dalam bimbingan dan konseling untuk LKPD bulan keempat. Tentu saja bersama Ustadz Adnan Arafani. Oke, pada bulan keempat ini kita akan membahas satu tema, yaitunya proses dan hasil belajar. Sabar dulu ya. Nah, kita pertama membahas tentang apa itu belajar. Di dalam LKPD itu sudah ada Ustadz cantumkan apa itu belajar, apa definisinya. Namun Ustadz ingin menambahkan, dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Artinya, menuntut ilmu ini bagi kita umat Islam adalah sebuah ibadah. Dan dengan itulah Allah menjadikan kita lebih mulia dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Nabi Adam lebih mulia karena Nabi Adam lebih mengetahui dibandingkan malaikat. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Kemudian begitu juga dengan firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan yang tidak beriman dan berilmu. Oleh sebab itu, belajar adalah sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Hasil belajar. Hasil belajar terdiri dari beberapa aspek. Di antaranya, hasil belajar yang dilihat dari kognitif atau dari segi kepahaman secara konsep. Kemudian ada juga hasil belajar yang berupa afektif atau perasaan atau tingkah laku. Nah, ada juga yang berupa psikomotor, yaitu praktek dari apa yang dipelajari itu. Selengkapnya, antum bisa cek di dalam LKPD-nya. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah dalam hasil belajar, kita juga memperhatikan prosesnya. Hasil belajar yang bagus harus terlahir dari proses yang juga bagus. Kita tidak mentoleransi adanya mencontek, kecurangan, dan berbuat hal-hal yang tidak disetujui oleh agama. Oleh sebab itu, hasil belajar yang terbaik adalah hasil yang berasal dari kemampuan kita dan kejujuran kita. Selanjutnya, sikap dalam belajar. Dalam LKPD sudah ada Ustadz sediakan 10 contoh sikap yang baik dalam belajar. Silahkan antum tambahkan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim, karya Imam Az-Zarnuji. Jadi antum punya sikap dalam belajar yang bersumber dari LKPD, dan antum perkaya juga dengan apa yang telah dipelajari dari adab-adab menuntut ilmu. Hai. Oke. Oke ya. Baik, anak-anak ustadz semuanya, ini adalah tugas bedah kasus untuk LKPD BK kelas 7 bulan keempat ini. Kok nggak ada backsound? Nah, gini baru oke. Tugas pertama adalah bedah kasus. Antum silakan baca deskripsi singkat cerita ini. Kemudian dari situ antum jawab refleksi yang Ustaz tanyakan di sini. Ada 4 poin. Antum baca, kemudian antum isi, dan isinya harus di buku latihan BK. Kemudian untuk tugas kedua, meresapi perjuangan belajar para ulama. Antum diminta untuk mencari salah satu kisah atau kisah satu orang ulama atau cendekiawan muslim, baik itu dari ceramah Ustadz di YouTube, silakan cari di YouTube. Kemudian bisa juga dari buku, banyak juga buku yang menceritakan kisah perjuangan ulama menuntut ilmu, dan juga website Islami. Bagusnya antum punya bukunya sehingga antum bisa baca lagi nanti. Tapi kalau enggak, di YouTube juga boleh. Antum cari aja di YouTube ceramah atau taujih ustaz yang bercerita tentang bagaimana perjuangan para ulama untuk menuntut ilmu. Contohnya misalnya bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Bukhari atau Muslim mengumpulkan hadis, kemudian bagaimana juga dengan ulama-ulama lainnya.
boleh juga ulama-ulama cendekiawan yang kontemporer, misalnya seperti Syekh Yusuf Qaradawi dan seterusnya. Baik, semoga antum bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.